Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah project game sederhana berbasis HTML, CSS, dan JavaScript, yaitu Word Puzzle Game atau game susun kata. Game ini memiliki fitur login, timer, koin, level permainan, efek suara, animasi background, dan tombol main lagi ketika permainan selesai. Di video ini, kita akan membahas struktur codingannya secara detail, mulai dari tampilan, desain, hingga logika permainannya. Jadi, video ini cocok banget untuk pemula yang ingin belajar membuat game sederhana menggunakan JavaScript. Langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Di bagian paling atas ada struktur data HTML. Untuk tipe HTML ini digunakan untuk memberitahu bahwa browser bahwa kita menggunakan HTML5. Sedangkan lang ID ini menunjukkan bahwa bahasa utama website ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke bagian head. Bagian head ini biasanya digunakan untuk pengaturan website seperti judul halaman, responsive layout, font, dan CSS. Di bawahnya ada cas web T8. Bagian ini digunakan supaya karakter seperti emoji dan simbol bisa tampil dengan normal. Kemudian ada viewport. Viewport ini digunakan agar tampilan website tetap responsif ketika dibuka di HP maupun di laptop. Kemudian ada title. Title ini digunakan untuk memberi nama pada tab browser. Kita namain Word Puzzle Game. Selanjutnya kita masuk ke bagian CSS-nya. CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan website supaya lebih menarik. Kemudian di sini ada import font. Bagian ini digunakan untuk mengambil font dari Google ini, yaitu font Poppins agar tampilan game ini terlihat lebih modern. Kemudian ada reset CSS. Di sini ada margin 0, padding 0. Reset CSS ini digunakan supaya semua elemen memiliki ukuran dan jarak yang konsisten. Kemudian kita masuk ke bodinya. Body ini adalah area utama tempat seluruh isi website ditampilkan. Di sini ada hex 100 FH. Artinya itu tinggi website ini memenuhi seluruh layar monitor ini. Kemudian ada flag box, ada display flag, TV content center. Bagian ini tuh digunakan supaya tampilan game berada tepat di tengah layar. Kemudian ada linear gradient. Linear gradient ini tuh digunakan untuk membuat perpaduan warna, background, langit, dan rumput sehingga tampilan game ini terlihat lebih menarik. Kemudian di bawahnya ada class zone. Class zone ini digunakan untuk membuat objek matahari. Kemudian di sini ada border radiusnya yaitu 50%. Kenapa menggunakan 50%? Karena border radius 50% akan mengubah bentuk kotak menjadi lingkaran. Kemudian ada box shadow. Box shadow digunakan untuk memberikan efek cahaya pada mataharinya. Terus kita masuk ke bagian awannya. Bagian ini digunakan untuk membuat dekorasi awan. Di sini kita ada position offset, width-nya kita kasih 180 px, height-nya 60 px. Background-nya kita warnai putih. Radiusnya sama, kita 50 px. Di sini ada animation. Animation ini digunakan supaya awan bergerak otomatis dari kiri ke kanan dengan kecepatan 30 s. Terus kita ada keyframe. Keyframe ini digunakan untuk mengatur arah gerakan animasinya. Lalu ada translate. Artinya ini objek awan digeser ke kanan sejauh 1900 pixel.
Sama di sini bottomnya kita kasih 120 px, leftnya 80 px, widthnya px, height-nya 320 px. Backgroundnya kita kasih warna hijau. Sini juga sama. Kita masuk ke tampilan login HTML ID. Kita masuk ke login box. Div ini digunakan untuk membuat kotak login sebelum permainan masuk ke game. Kemudian kita masuk ke tampilan login. Div ini, login box ini digunakan untuk membuat kotak login sebelum pemain masuk ke gamenya. Di dalamnya ada input nama. Di sini ada login box. Positionnya itu upload, indeksnya 20, widthnya 420 px, paddingnya 40 px. Kita warnai backgroundnya merah dengan filter blur. Login boxnya H1 ini colornya kita kasih warna putih. Margin bottomnya itu 30 px dengan font size-nya itu 30 pixel. Ini sama, margin bottomnya 20 pixel. Yang input ini widthnya kita kasih 100%, paddingnya 16 px nya kita kasih non, outline-nya non juga. Border radiusnya itu 15 px. Login button ini juga kita kasih width 100%, paddingnya 16 px, bordernya kita kasih nonnya, border radiusnya kita kasih 15 px dengan background warna biru. Colornya kita kasih warna putih, font size-nya 22 px, font width-nya itu bold dengan warna bold, dengan kursor itu pointer. Terus kita masuk ke game container itu display-nya kita kasih non, positionnya itu kita kasih relatif, set index-nya itu kita kasih 10, width-nya itu 950 pixel, paddingnya 25 pixel, border radiusnya itu 35 pixel, backgroundnya itu kita kasih warna, backdropnya kita filter blur. Terus ke bagian top barnya displaynya kita flag, kita masuk ke top bar, displaynya kita flag. Terus TV-nya konten kita space between, arc itemnya kita plus center, margin bottomnya 25 pixel. Terus kita masuk ke stack, colornya itu kita kasih warna putih, font size-nya 35 px, font width-nya itu 700. Terus kita ke koinnya dengan background warna kuning, colornya hitam, paddingnya 15 px, pixel 28 pixel, radiusnya 18 pixel dengan font size-nya itu 24 pixel. Terus ke player kita kasih colornya itu warna putih dengan font 20 px, dengan marginnya jaraknya 15 px, dengan teks center. Steamernya itu kita kasih warna putih juga dengan teks center, font size-nya 28 pixel, font width-nya itu kita kasih bold, margin bottomnya 20 px. Terus kita ke boardnya, kita kasih width-nya itu fit center, marginnya kita kasih auto, paddingnya itu 35 pixel, border radiusnya itu 30 pixel dengan background warna kuning. Di displaynya itu kita kasih grid, gapnya kita kasih 14 pixel, cellnya itu width 75 pixel, height-nya 75 pixel, border radiusnya 18 pixel dengan background warna putih. Border 3 px solid dengan warna putih juga. Display kita kasih flag, Stephen center, hitam center. Font size kita kasih ini dengan color warna abu-abu. Terus ke filletnya itu backgroundnya linear kita kasih warna biru dengan color putih. Bordernya kita kasih non. Keyboardnya kita kasih widthnya itu 720 pixel dengan margin 35 pixel auto 0, paddingnya itu 35 pixel, border radiusnya 30 pixel, background linear radius dengan warna merah muda. Backnya kita kasih solid dengan warna kuning. Kita displaynya flag, flag webnya web, terus di kontennya kita kasih center dengan gap 16 pixel. Terus kita masuk ke bottom dengan width 78 pixel, height-nya 68 pixel dengan border non. Border radiusnya kita kasih 18 pixel dengan font size-nya itu 28 pixel dengan font width-nya 700.
Kursornya itu kita kasih dengan pointer dengan background warna putih. Kita masuk ke user, opacity-nya kita kasih 0,4 dengan pointer event none. Terus kita masuk bagian kontrol. Kontrol ini backgroundnya kita kasih warna biru dengan color warna putih dengan widthnya 125 pixel. Backgroundnya margin topnya 28 pixel dengan color warna putih. Kondisinya itu 30 pixel dengan font widthnya itu 700, font height-nya itu 45 pixel. Kita masuk ke restart BTN dengan width 225 pixel, widthnya 70 pixel dengan border none, border radiusnya 20 pixel, font size-nya 26 pixel, font width-nya bold. Cursor pointer dengan background warna hijau, colornya warna putih dengan display none, margin top. Di sini ada kelas zone. Terus kita masuk ke bagian login. Div ini digunakan untuk membuat kotak login sebelum pemain masuk ke game. Di dalam ada input nama, kemudian kita masuk ke tampilan login. Div ini digunakan untuk membuat kotak login sebelum pemain masuk ke game. Dalamnya ada input nama dengan kita kasih nama teks. Input tipe teks ini digunakan untuk memasukkan nama pemain. Kemudian ada input password. Tipe password digunakan supaya tulisan yang diketik tidak terlihat secara langsung. Kemudian ada tombol main login game. Only berarti ketika tombol ditekan maka function login game akan dijalankan. Terus ini ada di game dengan stack 1, kelas koinnya 0 dengan timer X 60. Kemudian kita masuk, ini audio. Ini audionya suara kalau kita hasil kalah dan menang. Dan kita masuk ke JavaScript-nya. Terus JavaScript ini ada fungsi login game. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan perintah agar bisa dipanggil kembali. Di sini ada dokumen title element ptlid, nama. Dokumen ini digunakan untuk mengambil elemen HTML. Get elemen PLD ini berarti mengambil elemen berdasarkan ID-nya. Sedangkan value-nya itu digunakan untuk mengambil isi input. Kemudian ada validasi, ada nama, password. Bagian ini digunakan untuk mengecek apakah nama atau password masih kosong. Kemudian ada alert, diisi nama dan password. Alert ini digunakan untuk menampilkan pop-up peringatan. Kemudian login disembunyikan menggunakan display none. Display none ini berarti elemen disembunyikan. Lalu game ditampilkan menggunakan display block. Display block ini digunakan untuk menampilkan game. Kemudian di bawahnya ada array level. Array ini digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Di dalamnya terdapat answer dan letter. Answer adalah jawaban yang benar. Di sini ada jawaban benar itu ada Balkis, kayak bulan, mobil, pizza, kerja, kucing, sebelah. Ini tuh jawaban yang benar. Sedangkan letter yang bawahnya ini adalah huruf acak yang muncul di keyboard pemain. Fungsinya untuk menyusun nanti, untuk mencari yang benar kayak Balkis ini. Mulai dari level 0, poinnya 0 juga dengan timer 60. Terus kita masuk ke timer, ke fungsi start timer. Fungsi ini itu digunakan untuk menjalankan hitung mundur pemain. Di sini saya itu ngasih timer 60. Nanti kalau udah timernya habis akan muncul waktu habis gitu. Terus kita masuk ke fungsi load level. Di sini ada set interval. Set interval ini digunakan untuk menjalankan kode secara berulang setiap 1 detik.
Kemudian waktu dikurangi menggunakan minus tim lift. Tanda minus-minus ini berarti nilai waktu dikurangi 1. Kemudian ada fungsi load level. Kita masuk ke load level. Fungsi ini tuh digunakan untuk memuat stack permainan. Kemudian program membuat kontak jawaban secara otomatis. Create elemen digunakan untuk membuat elemen HTML baru menggunakan JavaScript. Kemudian elemen ini dimasukkan ke grid. Kemudian ada fungsi load level. Kemudian ada fungsi load level. Fungsi ini tuh digunakan untuk memuat stack permainan. Kemudian program membuat kotak jawaban secara otomatis. Dokumen get elemen digunakan untuk membuat elemen HTML baru menggunakan JavaScript. Kemudian elemen ini dimasukkan ke grid append-child. Append-child ini digunakan untuk memasukkan elemen baru ke dalam array. Kemudian keyboard dibuat otomatis menggunakan inner HTML. Inner HTML ini digunakan untuk menambahkan isi HTML secara dinamis. Kemudian kita masuk ke add letter. Fungsi ini berjalan ketika pemain menekan tombol huruf. Kemudian huruf ditambahkan ke jawaban sementara. Plus sama dengan letter. Plus sama dengan digunakan untuk menambahkan data ke variabel. Kemudian tombol diberi kelas offset. Offset ini membuat tombol terlihat redup dan tidak bisa ditekan lagi. Kemudian ada remove letter. Kemudian kita masuk ke add letter btn. Fungsi ini berjalan ketika pemain menekan tombol huruf. Kemudian huruf ditambahkan ke jawaban sementara. Code word plus sama dengan letter. Operator plus sama dengan digunakan untuk menambahkan data ke variabel. Kemudian tombol diberi kelas offset. Offset ini membuat tombol terlihat redup dan tidak bisa ditekan lagi. Contohnya gitu, kalau kita udah tekan, kita nggak bisa tekan lagi, cuma bisa tekan satu kali. Kemudian ada remove letter. Di remove letter ini digunakan untuk menghapus huruf terakhir. Di sini menggunakan sin. -1 berarti menghapus karakter terakhir. Tentunya kalau kita udah salah, kita bisa hapus. Kemudian ada check word. Kemudian ada fungsi check word. Fungsi ini tuh gunakan untuk mengecek apakah jawaban pemain benar atau salah. Di sini ada kondisi word itu sama dengan answer. Jika jawaban pemain sama dengan jawaban asli, maka dianggap benar. Contohnya tadi bagus. Kalau kita ketik bagus, maka jawabannya itu sama dengan benar. Kemudian bonus koin dihitung dari sisa waktu. Sisa waktu dikali 20. Jadi semakin cepat pemain menjawab, maka koin yang didapatkan semakin besar juga. Kemudian level bertambah. Tanda plus-plus digunakan untuk menambah nilai 1/1. Kemudian ketika semua level selesai, maka tombol main lagi akan muncul. Inline block. Display ini kemudian kita semua level selesai, maka pemain akan muncul. Display inline block digunakan untuk menampilkan tombol restart. Kemudian terakhir ada fungsi restart game. Fungsi ini tuh digunakan untuk mengulang permainan dari awal. Koin dikembalikan menjadi 0, kemudian game dimulai lagi menggunakan load level. Fungsi load level dipanggil kembali supaya permainan dimulai dari step pertama. Jadi keseluruhan game ini dibuat menggunakan HTML untuk struktur websitenya, tes untuk tampilan dan animasi. JavaScriptnya ini untuk logika permainannya. Dalam project ini kita belajar tentang fungsi, array, DOM, event, timer, manipulasi HTML, dan logika game sederhana. Kita masukkan nama bebas, kita kasih password dulu bebas, terus kita mainkan. Nah, kita cepet-cepetan gitu, siapa yang cepat nilainya itu, poinnya itu semakin banyak. Terus kita enter. Tapi kalau udah gini diklik, nggak bisa diklik lagi gitu, kita harus cari yang lain. Semakin kita cepat kliknya,
poinnya itu semakin banyak. Ini ada 1000 kalau cepat. Nah, di sini ada tombol main lagi. Kalau pengen main lagi, kita bisa klik main lagi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Dan